Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nailan, NIM 19051204059 dari Prodi TI 2019B. Di sini saya akan melakukan praktikum web server dan DNS server. Yang pertama, saya akan membahas tentang web server. Tujuannya yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, cara kerja web server yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Langsung saja kita ke percobaan. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan web server 434343.1. Nah, berhubung saya sudah mempraktekkan skemanya, tinggal kita mengecek apakah sudah tersambung apa belum. Yang pertama yaitu p-channel, lalu ke command prompt, lalu kita ping dengan 43.1. Nah, kalau sudah begini, tandanya sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek bagian laptop yang saya ganti menjadi tablet dengan cara yang sama, dengan cara ping 43.1. Nah, kalau kayak gini tandanya sudah terhubung. Lalu kita cek bagian smartphone. Ping 43.1 juga. Nah, kalau begini tandanya sudah terhubung juga. Setelah itu kita menuju ke web server. Lalu kita pilih HTTP. Lalu kita edit bagian indeks HTML menjadi seperti ini. Nah, setelah diubah seperti ini, kita save,
Lalu kita cek pada PC1 atau PC0. Kita klik yang bagian web browser. Lalu kita tulis 43.1. Nah, muncul seperti yang telah kita tulis di web server. Sekian praktikum web server. Lalu kita lanjut ke praktikum DNS. Kita lanjut ke pembahasan tentang DNS server. Tujuan dari praktikum DNS server yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini tinggal mengingat nama domain dan memasukkan ke dalam address bar. Fungsi dari DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari DNS. Kita lanjut saja ke percobaan DNS server. Skenarionya yaitu dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang tersambung dengan DNS server 33.1, web server 43.1, dan FTP server 43.2. Kita langsung saja ke skema yang web server. Nah, lalu kita cek apakah sudah tersambung apa belum. Yang pertama yaitu kita cek yang PC1 dengan cara yang sama, yaitu ping 33.1. Nah, kalau sudah kayak gini, itu talinya sudah terhubung. Lalu kita lanjutkan untuk mengecek pada tablet dengan cara yang sama juga, yaitu ping 33.1. Nah, kalau sudah kayak gitu, tadinya sudah terhubung juga. Lalu pengecekan terakhir yaitu
pada smartphone ping 33.1. Nah, sudah terhubung juga. Lalu, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, saya sudah tambahkan apa yang ditulis sesuai instruksi. Setelah itu, kita pada percobaan 3, yaitu pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC1 ke command prompt, lalu kita cek nslookup jarcom.com. Nah, muncul address-nya. Lalu kita cek pada laptop atau tablet. nslookup jarcom.com. Nah, muncul address-nya yaitu 43.1. Oh iya, kita mengecek juga yang www.jarcom.com. Nah, muncul address-nya juga. Setelah itu kita ke tahap yang berikutnya, yaitu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com dan www.jarcom.com. Nah, yang pertama yaitu kita cek pada PC0, lalu kita ke web browser, lalu kita cek jarcom.com. Nah, sudah berhasil, yaitu tandanya muncul yang kayak tadi. Lalu kita cek yang www.jarcom.com. Nah, berhasil juga. Lalu kita cek yang tablet. Kita ketikkan jarcom.com juga. Sudah tersambung juga. Lalu kita cek yang www.jarcom.com. Sudah tersambung juga. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita ke PC1, PC0, lalu ke command prompt, kita cek lagi nslookup ftp.jarcom.com.
maaf.com. Nah, sudah muncul addressnya, tandanya berhasil. Lalu kita cek yang tablet. ns lookup ftp.jargon.com. Nah, sudah berhasil juga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.